Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai indikator kematangan beragama dan mistisme. Indikator kematangan beragama. Jadi dalam bukunya The Verities of Religious Experience, William James itu menilai secara garis besar tentang sikap dan perilaku keagamaan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu tipe orang yang sakit jiwa dan yang kedua yaitu tipe orang yang sehat jiwa. Kedua tipe ini menunjukkan perilaku dan sikap keagamaan yang berbeda. Baiklah, pertama, tipe orang yang sakit jiwa. Jadi menurut William James, sikap keberagamaan orang yang sakit jiwa ini ditemui pada mereka yang pernah mengalami latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu. Maksudnya apa? Orang tersebut meyakini suatu agama dan melaksanakan ajaran agama itu tidak didasarkan atas kematangan beragama yang berkembang secara bertahap sejak usia kanak-kanak hingga menginjak usia dewasa. Jadi mereka ini meyakini suatu agama itu dikarenakan oleh adanya penderitaan batin yang antara lain mungkin diakibatkan oleh musibah, konflik batin, atau sebab lain yang sulit diungkapkan secara ilmiah. Latar belakang itulah yang kemudian menjadi penyebab perubahan sikap yang mendadak terhadap keyakinan agama tersebut. Jadi mereka beragama akibat dari suatu penderitaan yang mereka alami sebelumnya. Lalu William Starbuck yang telah dikemukakan oleh William James beliau berpendapat bahwasanya penderitaan yang dialami tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang diperkirakan menjadi penyebab dari timbulnya sikap keberagamaan yang tidak lazim yaitu pastinya temperamen. Kedua, adanya gangguan jiwa. Ketiga, konflik dan keraguan. Lalu keempat, jauh dari Tuhan. Selanjutnya, faktor eksternal pun diperkirakan turut memengaruhi sikap keagamaan seseorang yang secara mendadak. Yang pertama pasti adanya musibah, kedua kejahatan. Baiklah, selanjutnya yang kedua, tipe orang yang sehat jiwa. Ciri dan sifat agama pada orang yang sehat jiwa menurut William Starbuck yang dikemukakan oleh William Houston Clark dalam bukunya Religion Psychology adalah optimis dan gembira. Kedua, ekstrovert dan tak mendalam. Dan ketiga yaitu menyenangi ajaran ketauhidan yang liberal. Maksudnya di sini sebagai pengaruh kepribadian yang ekstrovert tadi, maka mereka cenderung menyenangi teologi yang luas dan tidak kaku, lalu menunjukkan tingkah laku keagamaan yang lebih bebas. Ketiga, menekankan ajaran cinta kasih daripada kemurkaan dan dosa, lalu mempelopori pembelaan terhadap kepentingan agama secara sosial, selalu berpandangan positif, berkembang secara graduasi. Nah, walaupun keberagamaan orang dewasa ditandai dengan keteguhan dalam pendirian, ketetapan dalam kepercayaan, baik dalam bentuk positif maupun negatif, namun dalam kenyataan yang ditemui masih banyak juga orang dewasa yang berubah keyakinan dan kepercayaan yang telah kita lihat saat ini. Perubahan itu bisa saja ke arah acuh tak acuh terhadap agama atau ke arah ketaatan terhadap agama. Jadi salah satu bentuk perubahan dalam keyakinan dan kepercayaan suatu agama yang terpenting adalah konversi agama yang minggu akan datang kita pelajari. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai mistisme. Ada hal-hal yang termasuk mistisme. Sebelum itu, mistisme mungkin kawan-kawan belum mengetahui bahwasanya mistisme adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan mengasingkan diri dari berkontemplasi.
Jadi tujuan dari mistisme itu adalah memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Tuhan sehingga disadari benar bahwa seseorang itu berada di hadirat Tuhan. Nah, dalam psikologi agama, mistisme tidak dilihat dari segi ajarannya, akan tetapi dilihat dari segi pengaruh mistik tersebut dengan perilaku beragama para penganutnya. Jadi bukan dari segi ajarannya ya, tapi dari segi pengaruh mistik terhadap perilaku beragama yang telah dianutnya. Nah, itulah sebabnya mistisme ini termasuk salah satu aspek yang dikaji dalam psikologi agama. Baiklah, di sini terdapat hal-hal yang termasuk dalam mistisme. Yang pertama, adanya ilmu gaib. Ilmu gaib itu adalah cara-cara yang menggunakan kekuatan diduga ada di alam gaib, yaitu yang tidak dapat diamati oleh rasio dan pengalaman fisik manusia. Kekuatan-kekuatan gaib ini dipercayai berada di tempat-tempat tertentu, pada benda-benda, pusaka, ataupun berada dan menjelma dalam tubuh manusia. Berdasarkan fungsinya, kekuatan gaib itu dapat dibagi menjadi kekuatan gaib hitam, untuk dan mempunyai pengaruh yang jahat. Lalu kekuatan gaib merah untuk melumpuhkan kekuatan atau kemauan orang lain atau mungkin dikenal dengan hipnotis. Lalu kekuatan gaib kuning untuk praktek okultism ya. Lalu kekuatan gaib putih untuk kebaikan. Nah, dari uraian itu dapat diambil suatu kesimpulan ilmu gaib itu memegang peranan dalam keperluan pribadi dan tidak mempunyai makna yang langsung bagi masyarakat umum. Selanjutnya, magis. Jadi, magis itu adalah suatu tindakan dan anggapan bahwa kekuatan gaib itu bisa mempengaruhi duniawi secara non-kultus dan non-teknis berdasarkan kenangan dan pengalaman. Orang mempercayai bahwa karenanya orang dapat mencapai suatu tujuan yang diingininya dengan tidak memperhatikan hubungan sebab akibat secara langsung antara perbuatan dengan hasil yang diingini. Nah, untuk menjelaskan hubungan antara unsur-unsur kebatinan ini, kita kaitkan magis ini dengan masalah lain yang erat hubungannya dengan apa? Yang pertama yaitu magis dan tahayul. Nah, orang percaya bahwa untuk membunuh seseorang dapat dipergunakan bagian dari apa yang ada di badannya. Misalnya, untuk membunuh musuh dengan cara membakar rambut atau kukunya. Tindakan membunuh dan membakar rambut dan kuku ini agar seseorang mati. Ini termasuk magis. Dan penggunaan rambut dan kuku sebagai alat pembunuh. Ini namanya tahayul. Lalu ada magic dan ilmu gaib. Nah, jika kita pergunakan contoh di atas tadi yang dimana membunuh musuh dengan cara membakar rambut atau kukunya. Nah, maka mempercayai kemampuan membunuh dengan menggunakan keampuhan rambut dan kuku melalui suatu proses pengolahan tertentu secara irasional. Ini termasuk tergolong dalam ilmu gaib. Dan terakhir yaitu magis dan kultus. Jika dihubungkan dengan kultus, maka magic merupakan perbuatan yang dianggap mempunyai kekuatan memaksa kehendak kepada supernatural atau Tuhan. Nah, kultus ini merupakan perbuatan yang terbatas pada mengharap dan mempengaruhi supernatural, natural ya, atau Tuhan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu parapsikologi. Jadi, menurut para psikologi, gejala jiwa manusia itu dapat dibagi atas gejala jiwa yang normal, yang terdapat pada orang yang normal, lalu gejala jiwa yang anormal, yang terdiri dari gejala jiwa supranormal yang terdapat pada tokoh-tokoh pemimpin yang terkenal dan jenius. Lalu kedua, gejala jiwa paranormal yang terdapat pada manusia normal dengan beberapa kelebihan yang menyebabkan ia mempunyai beberapa kemampuan berupa gejala-gejala yang terjadi tanpa melalui sebab akibat panca indera. Dan terakhir yaitu gejala jiwa abnormal. Gejala jiwa yang menyimpang dan gejala ini biasa terjadi karena gangguan jiwa dan sakit jiwa. Jadi
Parapsikologi ini adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa yang terjadi tanpa dengan panca indera, serta perubahan-perubahan yang bersifat fisik yang digerakkan oleh jiwa tanpa menggunakan kekuatan-kekuatan yang terkait dalam tubuh manusia. Namun, gejala-gejala jiwa paranormal ini dimiliki seseorang berdasarkan anugerah yang maha kuasa tanpa dipelajari, sehingga mempunyai kemampuan melebihi gejala jiwa orang yang normal. Berupa apa? Berupa kemampuan mengetahui sesuatu peristiwa yang sebelumnya terjadi, seperti telepati, ramalan, melihat tanpa dengan menggunakan mata, dan lain-lain. Yaitu kedua, kemampuan perubahan-perubahan tanpa menggunakan kekuatan yang terdapat dalam fisik seperti pengobatan, lalu stigmatisasi, yaitu mengeluarkan darah dari tubuh tanpa merasa sakit dan lain sebagainya. Nah, kemampuan-kemampuan yang demikian banyak terdapat dalam praktek kehidupan sehari-hari yang kita temui, terutama dalam kalangan penganut ilmu kebatinan dan perdukunan. Mungkin kawan-kawan sudah pernah lihat atau dengar ya. Karena hubungan erat dengan masalah kejiwaan dan kepercayaan ini, maka sering terjadi penyalahgunaan antara kemampuan paranormal dengan ilmu kebatinan dan perdukunan. Untuk mengetahui secara jelas, hal itu hanya dapat diteliti oleh siapa? Oleh para ahli psikologi. Selanjutnya, kebatinan. Kebatinan adalah suatu paham atau aliran yang mengutamakan hidup kejiwaan guna menemukan jalan menempatkan manusia pada tempat yang sewajarnya dan mencari hubungan yang seakrabnya dengan Tuhan. Jadi, menurut pendapat Jojo Di Guno, berdasarkan hasil penelitiannya di Indonesia, aliran kebatinan atau aliran kepercayaan itu dapat dibedakan menjadi pertama, golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayani berbagai keperluan manusia atau bisa dinamakan ilmu gaib. Yang kedua, golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama manusia itu masih hidup, agar manusia itu dapat merasakan dan mengetahui hidup di alam yang baka sebelum manusia itu mengalami inati. Nah, yang ketiga, golongan yang berniat mengenal Tuhan selama manusia itu masih hidup dan menebus dalam rahasia ketuhanan sebagai tempat asal dan kembalinya manusia. Yang keempat, golongan yang berhasrat untuk menempuh budi luhur di dunia serta berusaha menciptakan masyarakat yang saling harga menghargai dan cinta mencintai dengan senantiasa mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Dalam prakteknya, maka golongan-golongan tadi yang saya sebutkan itu bercampur aduk satu sama lainnya sehingga sulit untuk memisahkannya. Justru karena itu penggolongan tersebut hanya untuk keperluan ilmiah. Baiklah, selanjutnya mengenai tasawuf. Tasawuf di sini dapat diartikan mistisme Islam yang memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan sehingga disadari benar bahwa seseorang itu berada di hadirat Tuhan. Menurut Harun Nasution, intisari dari mistisme termasuk tasawuf itu ialah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan cara mengasingkan diri dan berkontemplasi. Nah, kesadaran berada dekat dengan Tuhan itu dapat mengambil bentuk ittihad, yaitu bersatu dengan Tuhan. Baiklah, tasawuf atau mistisme menurut Harun Nasution dijumpai dalam setiap agama. Mereka yang tergabung dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara melakukan pensucian jiwa. Tuhan sebagai zat yang maha suci hanya mungkin didekati oleh manusia yang suci pula. Kesucian bersifat rohaniah. Makanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dilakukan melalui proses penyucian jiwa sebagai unsur spiritual. Nah, berangkat dari sikap dan tingkah laku yang tampak, kaum sufi itu menampilkan perilaku yang terkesan aneh. Untuk melakukan penyucian jiwa, misalnya kaum sufi berusaha untuk berpantang diri dari melakukan perbuatan yang tercela, yang menurut agama dapat mendatangkan dosa.
Oleh karena itu, terkadang mereka pun terpaksa membatasi pergaulan dengan masyarakat karena khawatir akan terpengaruh oleh kecenderungan perbuatan dosa tersebut. Semuanya itu mengesankan bahwa kaum sufi mengisolasikan diri dari kehidupan masyarakat. Jadi, kehidupan kaum sufi ini memang menyangkut sisi-sisi batin. Kawasan ini bagaimanapun juga berada di luar lapangan kajian ilmiah. Maka untuk memahami kehidupan mereka dalam kaitan dengan keyakinan agamanya, mungkin dilakukan dengan mempelajari gejala lahiriah yang tampak dalam sikap dan perilaku. Gejala-gejala tersebut kemudian dianalisis hingga diperoleh kesimpulan umum yang dijadikan sebagai temuan atau teori ilmiah. Kebenarannya pun bersifat spekulatif dan relatif. Namun setidaknya psikologi agama dengan batas otoritasnya telah ikut memperkaya khazanah keilmuan. Selanjutnya, tarikat. Tarikat di sini yaitu diartikan sebagai jalan yang harus dilalui oleh seorang sufi dengan tujuan berada sedekat mungkin atau takarrub dengan Tuhan. Kemudian tarikat ini mengandung arti organisasi, yaitu tiap organisasi tarikat itu mempunyai syekh, upacara ritual, dan zikir tersendiri serta nama tersendiri. Tarikat itu pada mulanya adalah tasawuf, kemudian berkembang dengan berbagai paham dan aliran yang dibawa oleh para syekhnya, melembaga menjadi suatu organisasi yang disebut tarikat.